Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi lagi. Pada kesempatan ini aku pengen bahas tentang lowongan atau undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Pertamina Persero. Bagi teman-teman yang nonton video ini dan mungkin pernah ngerasa ada undangan kerja palsu dalam bentuk file PDF, mungkin bisa sambil nyimak, sambil diingat-ingat, jangan sampai nanti ketipu lagi gitu. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengatasnamakan suatu perusahaan pura-pura ngundang. Padahal kita nggak ngelamar. Atau kadang kita ngelamar tapi kita salah ngelamar. Ternyata itu lokernya loker yang palsu, bukan officialnya. Nah, ayo teman-teman silahkan disimak, silahkan siapkan catatannya. Nanti kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Karena di sini aku beberapa waktu yang lalu ya, di bulan Desember 2023, aku dapat undangan tes dari Pertamina padahal nggak aku lamar, dan itu memang undangan kerja palsu yang memang sudah lama beredar. Tapi karena ada teman-teman di grup loker yang belum bisa bedain antara yang asli sama palsu, aku pengen bahas di sini. Nah, teman-teman silahkan ini ya dilihat dulu. Jadi, misalkan teman-teman di sini, ini aku share screen ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini pengen cari tahu terkait dengan lowongan pekerjaan dari Pertamina yang ada gitu, buka aja di Google, ketik aja semacam ini teman-teman, rekrutmen Pertamina. Nah, nanti tinggal buka nih halaman ini, rekrutmen Pertamina yang ini. Nah, ini boleh dibuka sama satu lagi di bawah sini nih, official Instagramnya ini, Pertamina Career, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari yang paling atas ini ya teman-teman ya, kita buka, maka kita akan ada di halaman rekrutmennya Pertamina yang utama tuh ini. Jadi nanti ada info atau enggak ya akan ada di sini. Jadi kalau belum ada loker yang cocok tinggal dipantau aja. Nah, pada saat kita masuk ke halaman ini, di sini udah ada peringatan dari Pertamina, waspada penipuan. Di notes ya teman-teman ya. Jadi pada saat dapat undangan dari Pertamina, biasanya yang nipu-nipu itu kan banyak yang bentuknya filenya PDF. Nanti aku share karena kebetulan aku juga dapat. Jadi, di sini udah jelas bahwa dia tidak bekerja sama dengan travel agent manapun, ya. Tidak bekerja sama dengan travel agent manapun. Kemudian di sini ditegaskan ya, tidak pernah memungut biaya apapun. Ini udah jelas nih. Jadi tidak ada pemungutan biaya apapun dalam proses rekrutmen dan tidak bekerja sama dengan travel agent manapun. Nah, nantinya kalau teman-teman ngerasa dapat panggilan tes nih dari Pertamina via email, dicek dulu apakah emailnya itu dari email resminya ini. Karena semua informasi resmi dari rekrutmen Pertamina hanya berasal dari email rekrutmen@pertamina.com. Ya, yang nipu-nipu tuh paling emailnya dimirip-miripin kayak gini, teman-teman. Oke. Dan website, satu-satunya website resminya adalah rekrutmen.pertamina.com, kayak begitu. Nantinya kalau misalkan teman-teman dapat panggilan, terus masih nggak yakin gitu, teman-teman bisa nelpon call center-nya Pertamina gitu, telepon 123 atau pcc123@pertamina.com. Nanti tanya ke sini sambil melampirkan, kalau bisa ya teman-teman, melampirkan bukti undangan palsunya sama sumber lokernya. Misalkan teman-teman, "Oh aku dapat undangan ini nih, terus aku dapatnya dari website ini." Di-capture aja kalau perlu, kalau enggak link-nya dikasih. Itu akan membantu timnya Pertamina untuk menghilangkan info-info palsu tadi, kayak gitu. Ini sebenarnya udah tegas ya teman-teman ya. Di sini sudah tegas dikasih tahu. Nah, kalau kita sekarang masuk ke official Instagram-nya gitu, sebenarnya di sini ini adalah official Instagram-nya dari Pertamina Career kayak gitu. Teman-teman bisa dapat infonya di mana? Di sini, FAQ rekrutmen di sini. Nah, di sini juga sebenarnya Pertamina juga udah nyiapin nih info-info hoax yang ada gitu. Jadi ini tolong dibaca teman-teman yang ada di FAQ ini sama yang di penipuan ini. Biar teman-teman tahu wujud-wujudnya info-info palsu tuh kayak gimana. Misalkan yang penipuan ini teman-teman buka. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ya bentuk-bentuk penipuan-penipuan nih, undangan-undangan penipuan nih yang kayak gini ya. Ini udah tinggal dilihat-lihat aja, nanti teman-teman itu akan paham gitu. Nah, ini contoh-contoh undangan-undangan penipuan. Karena terkait dengan variasi undangan penipuannya yang mengatasnamakan Pertamina itu banyak banget, teman-teman. Variasinya tuh banyak banget. Aku kemarin dapat salah satunya gitu, dan nanti kita akan bedah gitu. Nah, di sini kan isinya adalah contoh ya, contoh undangan, capture-capture undangan yang ibaratnya, oh ini tuh palsu gitu. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung, kok bisa ini disebut penipuan dari mananya gitu. Mungkin teman-teman pengen coba menganalisis yang ada di dalamnya ya, isi dokumennya. Nah, di sini aku pengen ngajak teman-teman bahas salah satu dokumennya, biar nanti pada saat kita
memperoleh undangan yang mengatasnamakan Pertamina, kita bisa bedain dia asli atau palsu. Jangan buru-buru seneng dulu. Bisa jadi yang undang itu adalah info yang palsu, kayak gitu. Nah, di sini aku ada contoh, teman-teman. Nah, ini adalah contoh undangan yang aku peroleh sendiri kemarin di akhir 2023 yang entah kenapa aku nggak ngelamar, tiba-tiba ini masuk gitu aja ke emailku dan ke WA aku gitu. Teman-teman mungkin ada yang pernah ngelihat ini. Jadi, sebenarnya kita bisa analisis begini. Di info yang ada di halamannya Pertamina ini menyebutkan bahwa tidak bekerja sama dengan travel agent manapun dan tidak memungut biaya. Sehingga kata kuncinya di sini adalah pungutan biaya dan travel agent. Itu harus di-notes. Nah, saat kita memperoleh undangan kayak tadi, coba dicek. Ada nggak kalimat-kalimat, narasi-narasi yang menunjukkan bahwa di undangan ini ada suatu bentuk pungutan biaya atau kerjasama dengan travel agent manapun atau akomodasi manapun untuk transportasi dan lain-lain. Kalau udah ditemukan, otomatis palsu. Nah, bagi teman-teman yang udah kebiasa dapat undangan kayak gini, nggak perlu dibaca ya, pasti udah, ah ini pasti palsu gitu. Tapi bagi yang belum tahu, nih analisisnya gini teman-teman. Ini contohnya aku dapat yang isinya itu 4 halaman ya, file PDF-nya gitu. Kita baca satu-satu dari halaman pertama. Seolah-olah ini, wah keren ya gitu, udah pakai logo BUMN yang baru dan lain-lain, seolah-olah ada kayak gini. Nah, di halaman pertama aja kalau kita jeli, kita tuh bisa paham di sini. Apa tuh? Nih, registrasi kartu tes reservasi tiket Angkasa Pura. Balik lagi ya, reservasi tiket Angkasa Pura. Kan aneh banget gitu, bahwa udah dikasih tahu di official rekrutmennya bahwa tidak ada gitu kerjasama dengan travel agent manapun termasuk kayak begini reservasi-reservasi tiket. Terus kalau kita mau baca lebih detail di schedule-nya ini, nih lihat nih. Pengembalian dana akomodasi, transportasi dan lain-lain gitu. Kalau ada pengembalian dana kan berarti ada dana yang teman-teman transfer dulu. Akhirnya nanti ada pengembalian. Nah, ini kan udah jelas sebenarnya di halaman pertama ini. Nggak perlu ibaratnya tuh dibaca secara detail banget gitu. Udah dari halaman pertama udah ketahuan ini, udah ada wah ini ada pengembalian dana, berarti ada pembayaran. Ini ada reservasi nih, wah ada travel-travel lagi nih. Nah, ini udah dari halaman pertama aja sebenarnya udah gampang ya kalau mencari tadi. Kita coba turun ke bawah gitu. Wah, di halaman kedua di sini ada nama-nama orang gitu. Terus seolah-olah wah ramai banget nih nomor peserta gini-gini. Terus gitu. Kayaknya nggak ada apa-apa kan di sini? Kayak halaman kedua nggak ada apa-apa. Nah, coba nih dibaca di halaman kedua yang paling akhir. Batas reservasi tiket hingga pukul 22.15 wajib hari ini. Tahu nggak teman-teman? Kalimat ini adalah kalimat sugesti gitu. Biar apa? Biar teman-teman itu buru-buru. Saat orang buru-buru, ya logikanya nggak jalan. Jadi harusnya yang orang tersebut analisis ini panggilannya asli enggak gitu. Tapi karena ada kalimat ini, akhirnya kalau ada orang yang buru-buru terlalu senang gitu ya, akhirnya, wah ini aku harus transfer nih buru-buru. Nah, sifat kekurang hati-hatian dan buru-buru dan terlalu senang tadi yang dimanfaatkan oleh penipu-penipu. Sehingga tadi akan menyebabkan kerugian finansial bagi orang-orang yang malas baca. Mohon maaf nih, terlebih ya orang Indonesia yang nggak usah dalam kondisi yang kayak beginilah gitu, secara umum aja minat bacanya juga nggak tinggi ya teman-teman ya gitu. Tiba-tiba ada semacam ini gitu kan, wah diburu-buru nih gitu. Nah ini ibaratnya untuk memecah fokusnya teman-teman yang harusnya ngecek ini asli atau palsu malah jadi suatu keburu-buruan. Di halaman kedua juga jelas, udah ketahuan palsunya. Kita masuk ke halaman 3. Wah, ini tulisannya banyak banget nih, tapi tahu nggak teman-teman, tulisan di halaman 3 ini isinya tuh hanya kalimat yang diputar-putar, yang intinya adalah sugesti biar teman-teman melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan, si penipu ini inginkan. Yaitu apa? Nih. Nah, ada ketua rekrutmen bla 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 bla. Di sini tuh kalimat diulang-ulang, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat ya, di sini aku coba zoom in ya. Teman-teman mau lihat di sini. Diulang-ulang nih. Bukti pembayaran tiket Angkasa Pura. Nah, disebut lagi nih di sini. Angkasa Pura. Ya kan, ini ada kalimat lagi, pembayaran tiket. Nah, diulang-ulang terus kayak gitu nanti di sini. Pokoknya kalimat-kalimat semua yang ada di sini, transportasi gitu. Nanti di sini ada nih, tiket Angkasa Pura, terus gini. Tahu nggak?
kalau bahasanya kalau diulang-ulang atau kita cari yang lain deh, yang diulang-ulang yang lain. Misalkan apa nih? Akomodasi, ya kan? Ini ada akomodasi gitu. Terus ada lagi nanti kata akomodasi, akomodasi nih, akomodasi. Terus gitu nanti. Semua ini diulang-ulang. Banyak kosakata yang diulang-ulang di sini itu adalah sugesti yang ingin ditanamkan si pembuat ini untuk teman-teman tuh kesugesti dengan kata-kata tadi. Jadi di otak teman-teman itu isinya adalah akomodasi, transportasi, bayar. Angkasa Pura loh, Angkasa Pura. Dia di sini memaksimalkan gitu ya nama besarnya Pertamina sama Angkasa Pura gitu. Waduh. Jadi di sini kayak ngaku-ngaku bekerja sama dari itu semua gitu ini. Transportasi, nanti ada lagi tuh nanti. Transfer, pokoknya semua diulang-ulang ini. Biaya 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 gitu. Banyak sekali bahasa-bahasa yang kosakatanya diulang, itu memang bukan typo, tapi memang untuk ngesugesti kayak begitu. Jadi biar di otaknya teman-teman tuh isinya cuma, "Wah, Angkasa Pura lo, akomodasi lo, bayar lo, segera lo, maksimal hari ini lo jam 10 lo," terus gitu. Sehingga tadi, ketidakhati-hatian dan kurangnya kewaspadaan tadi sama kurangnya literasi terkait dengan ini nanti bisa menyebabkan teman-teman akhirnya apa? Panik panik panik, transfer, nominal gede gitu. Jadi ngikutin sesuai dengan yang mereka pengen. Nah, ini udah makin jelas nih ya di halaman 3, termasuk paling jelas ya dibandingkan halaman 1 dan 2 ya, terkait dengan palsu-palsunya tadi gitu. Masuk kita ke halaman 4. Nah, ini. Halaman 4 nih isinya sama aja gitu. Diulang-ulangi reservasi tiket gitu. Kartu registrasi seolah-olah ini ngisi-ngisi lagi gitu kan. Ini sama aja sebenarnya. Minta teman-teman untuk, wah, ini semua yang ada di sini nggak perlu dibaca secara detail kayak gitu. Kenapa? Karena isinya bahasanya sama aja kayak halaman yang sebelumnya. Intinya adalah seolah-olah, "Nih loh kalau Anda udah bayar, Anda bisa berhak melakukan ini itu, bisa segera ini itu," kayak begitu. Ya udah jelas, apapun yang tertulis di sini berlawanan dengan yang muncul di halaman rekrutmen utamanya dari PT Pertamina. Jadi udah jelas ya teman-teman ya, bagi siapapun yang dapat undangan ini kayak begitu, pahami aja kayak gitu. Pahami aja terkait dengan kosakata-kosakata tadi dan nanti kalau dipahami silahkan dihafal. Kenapa? Karena undangan-undangan sejenis ini akan beredar banyak sekali dengan variasi nama perusahaan yang beda-beda, tapi formatnya mirip-mirip, gitu. Nanti ada arahan gini gitu, terus ada schedule, terus nanti ada daftar nama karyawan yang atau peserta tes yang akan tes, kemudian ada transportasi gini-gini. Format kayak gini template-nya, teman-teman, cuma beda nama perusahaannya aja. Gitu. Tapi intinya mirip-mirip, terus halamannya ini kan 4 ya, ada yang aku pernah nemuin beberapa, nanti silahkan teman-teman kalau mau belajar buka di playlist YouTube-ku yang soal undangan kerja palsu itu aku kumpulin di sana tentang contoh-contoh undangan kerja palsu dari perusahaan-perusahaan lain. Nanti tonton ini sambil tonton itu. Nanti teman-teman akan ngerasa bahwa, "Oh iya ya, mirip-mirip ya," gitu. Nah, makin sering teman-teman melihat semacam ini, makin teman-teman nggak perlu ngebaca isinya, bahkan nggak perlu ngelihat official website-nya suatu perusahaan, tinggal ngeliat gini, "Ah, ini pasti palsu," gitu. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu atau mungkin di sini teman-teman ngerasa kayak informasi ini bermanfaat nih bagi siapa misalkan temanku, adikku, anakku, atau siapapun itu, silahkan teman-teman analisisnya begitu ya, gitu. Jadi biasakan kalau dapat suatu panggilan, temukan dulu official sosmednya atau official website-nya perusahaan semacam ini, kayak gitu. Kemudian teman-teman nanti bisa lihat-lihat gitu. Wah, ini banyak banget nih teman-teman nih sebenarnya nih ya. Ini Pertamina aja sampai bikin highlight nih ya, sampai titik-titik nih. Saking banyaknya variasinya. Memang Pertamina itu termasuk memang yang nipu-nipu tadi itu mereka akan menggunakan ya, mengatasnamakan perusahaan-perusahaan gede bereputasi baik, kayak begitu. Nah, ini di sini udah jelas nih, kalau di sini teman-teman pilih saya mengerti, ya udah. Nanti lowongan kerja ada di sini, teman-teman tinggal lihat lowongan aja, gitu. Nanti tinggal pilih-pilih yang ada di sini. Mainin filternya. Kalau memang belum ada, ya berarti belum ada loker, kayak begitu. Tinggal dipantau aja, ini official yang resmi. Tapi kalau yang undangan tadi jelas palsu. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan ya, ada website-website nggak jelas, atau mungkin muncul sebagai ads, atau tiba-tiba diundang gitu, bagi teman-teman saranku mungkin ya, jangan sekedar dipendam sendiri aja, tapi tadi kan teman-teman tahu tuh cara ngelaporin ke Pertaminanya gimana, bilang aja barangkali nanti website-nya, sosmed-sosmed palsu-palsu yang tadi bisa ditindaklanjuti sama tim rekrutmennya Pertamina barangkali untuk di-take down atau dilakukan tindakan apapun, biar nggak makin banyak teman-teman yang tertipu dengan undangan-undangan sejenis yang palsu. Nah, paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman, silahkan kalau mau belajar buka playlist
yang isinya adalah contoh undangan kerja palsu untuk belajar terkait dengan undangan kerja palsu, dan kalau misalkan teman-teman pengen belajar yang lain, silahkan pantau aja yang ada di playlist-ku biar gampang belajarnya. Paling sementara dari aku itu dulu, terima kasih.